Dua-duanya nggak boleh posting-posting lagi yang urusan pribadi. Gak pakai dono, iya jangan. Isi dongo nanti. Gue udah gak mau ngontenin lu, Yes. Cuman lu nya kenapa selalu why gitu loh, Yes. Panas. Ini buat apa, Nyonyo? Buat apa? Ini buat apa? Yo, Bang Santuy People. Iya. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang Dan Nih. Amel. Amel, kucing tetangga yang betah Iya. sama kita gitu ya. Temannya Pororo. Mel, temannya Pororo bukan Mel? Oke, Amel nggak jawab. Welcome back again. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang. Amel. Dua topi mangkok. Dua topi Mana dua mangkok. topi mangkoknya? In Here. always in here. Kenapa Mel? Oh, Nyo, Ya. ingetin dulu Nyo, biar sekalian. Oh iya, buat yang belum subrek silakan dicengklung. Buat yang belum dapet notifikasi silakan dicengkling. Yes, betul. Today kita akan membahas sedikit update nih. Sebenarnya ada info dari Yesi sama Rian lagi. Oke. Cuma ini update yang berbeda nih Nyo. Kenapa Mel? No, TV. TV. Kamera, no. Nyari apa kamu Mel? Ini Nyo. Yesi emang bener-bener berulah. Kenapa? Kan tadinya Mamang tuh pengen nge-report soal update gimana sih keadaan mereka sekarang gitu. Yesi yang udah jadi selebgram gitu kan. Selebgram. Benerin salah juga. Rian Dono yang udah jadi YouTuber gitu kan. Tadi pengen update kayak gitu, kayak gimana sih konten-kontennya mereka gitu sekarang gitu. Ternyata malah lewat soal Yesi yang nggak bisa megang omongan. Kenapa dia? Jadi di podcast terakhir rencana itu last tuh waktu podcast sama siapa namanya? Pak Dedi. Ya, Kang Dedi ya. Kang Dedi. Di situ ada nih videonya juga, nanti kita tunjukin bahwa udah diomong, udah ya ini last ya, lu nggak usah jangan kemana-mana lagi gitu soal, bukan kemana-mana boleh, cuman nggak usah bahas soal hubungan kalian gitu. Ini last ya, bahas soal hubungan kalian gitu kan, bahas soal personal gitu. Jangan kemana-mana lagi. Si Yesinya susah banget. Malah dia rencananya malam ini mau live sama mempelai yang menggantikan dia. Ngapain anjir? Balik lagi, mungkin si Yesi bingung yang dijual apa lagi yang bisa dijual sama dia selain masalah ini. Nggak ada mungkin. Ya. Sekarang kita meluncur nih, openingnya nih, mana nih. Ini dia. Ninyo. Ini ada caption dari Soda Kering, belum ada komenan. Tapi ada captionan nih di sini. Di channel Kang Deddy Mulyadi kedua belah pihak sudah berdamai. Tanggal 10/12/22, which is itu 2 hari yang lalu ya. Berdasarkan postingan Rian dan Yesi nih. Beda jam, beda omongan katanya. Kang Deddy Mulyadi berpesan kedua belah pihak jangan posting lagi hal-hal yang urusan pribadi. Ceki Pebli. Play. Dua-duanya nggak boleh posting-posting lagi yang urusan pribadi. Dah, berpesan gitu kan. Nah, pada tanggal 11/12/22 jam 16.09, detail banget ini, sumpah Soda Kering keren. Sehari setelah berdamai, Yesi malam menjelek-jelekan Rian pada saat live di TikTok. Astaga. Kayak gimana jelek-jelekinnya? Ceki. Baca yang meluncur. Ceki. Aku juga Rian gak pakai dono. Iya. Nih, tadi kan followersnya ada komenan ya. Aku juga Rian gak pakai dono. Terus respon Yesi nih. Gak pakai dono, iya jangan. Isi dongo nanti. Bisi dongo nanti tuh. Isi apa? Takut. Jadi iya jangan, nanti takutnya dongo gitu. Ish. Kenapa sih dia? Nggak ngerti. Nah ini pada tanggal 12/12/2022 hari ini nih, 2 hari setelah berdamai kan nih, Yesi menginformasikan lewat story Instagram kalau Yesi akan melakukan live TikTok bersama pengantin pengganti di resepsi Rian Dono yang bernama Dwi Wulandari. Iya. Tuh, insya Allah secepatnya kita bakal collab buat live bareng di TikTok, teman-teman. Meluncur nih. Gak percaya kan aku? Masa sih? Instagramnya sih meluncur. Cus. Nih, beneran Nyo, 16 jam yang lalu. The caption, nah ini nih. Dia di slide-slide sama foto ini kan, mempelai penggantinya ya. Iya. Nah, di sini udah bertemu dia mau live. Pertanyaan mau bahas apa lagi selain bahas Rian Dono gitu kan. Mau bahas apa lagi? Ya pasti bahas soal itulah. Balik lagi, kenapa gitu ya? Siapa takut nggak rame kalau nggak ngebahas gitu-gitu? Why gitu Yes? Gue udah gak mau ngontenin lu Yes. Cuman lu nya kenapa selalu why gitu loh Yes? Tolonglah.
Apa ini strategi marketing lu biar selalu di-react dikontenin sama orang-orang gitu? Tolonglah. Live-nya di mana? Mamang belum tahu, entah di Iya. di TikTok, sorry di TikTok ya. Banyak teman-teman banyak yang DM ngasih semangat, ngasih ucapan gitu, terus lu merasa benar gitu loh, Yes. Back to the TikTok Nyo. Cus. Padahal Nyo, di TikToknya Yesi yang sekarang udah 90k followers, wadididau. Ya. Di postingan terakhir itu dia posting soal ini. Yang postingan dia sama di konten Kang Deddy waktu sama Rian Dono. Nih Nyo. Iya. Konten sama Kang Deddy nih Nyo. Meluncur cek-cek people. Play. Aduh, audionya aman gak ya? Kita mute dulu kali ya. Ntar di editing aja di mute-nya ya. Iya. Ini nggak aman sih pasti karena nih nggak tahu, kayaknya ini lagu sih. Lagu Armada. Nah, bisa dilihat di sini udah apa Mel namanya Mel? Cium tangan kayak gimana Salim? Cus gitu. Udah Salim dia. Udah Salim waktu dateng kan. Tapi di sini Kang Deddy misinya berhasil buat apa Mel? Mempertemukan. Betul, mendamaikan. Iya, ngomong di sini. Oh iya, sorry nyonya ngomong keren sih Amel. Lihat ngatin. Ya ini memperdamaikan ini ya. Dan di endingnya tadi kan udah dibilang janji jangan bahas-bahas pribadi lagi gitu. Iya. Terus maksudnya buat apa pesan Kang Deddy, buat apa pesan Bang Densu gitu kalau lu ujung-ujungnya malah mau bikin live lagi sama mempelai Dwi wanita. siapa itu? Dwi, ya itulah pokoknya. Iya pokoknya. Balik lagi, Mama sih mempertanyakan konten lu apa nih, mau apa? Mau ngebahas apa? Make up artis kah gitu atau apa gitu, bahas-bahas review barang kecantikan gitu. Ya itu it's okay. Tapi kan ya kita juga ngerti lah apalagi yang mau dibahas selain urusan Rian karena Dono kan dan dia. si Dwi-nya itu tuh udah ngelempar isu duluan kan yang waktu itu kemarin ini kan yang gemes itu kan. Iya. Yang dia bilang dia baper sama Rian segala macam. Ini pasti nanti arahnya ngebahas Rian dari sudut pandang mereka nih berdua nih gitu kan. Seperti apa gitu. Tolonglah Yes gitu. Masalahnya Nyo, Iya. kalau kita meluncur ke Instagram TikToknya Rian, Cus. itu Nyo. Kontennya Rian udah pure konten murni dia gitu. Iya. Bukan ngebahas soal apa namanya? Gagal nikah. Iya, gagal nikah. Jadi dia bener-bener kalau menurut Mamang ya, dia bener-bener pengen jadi konten kreator gitu. Iya. Dia nggak mau ngebahas yang kemarin gitu. Jadi bisa dipastiin ya menurut Mamang ya yang kemarin bukan strategi marketing gitu karena Iya, dia nggak jual itu. Iya. Dia nggak mau ngejual itu. Sama kan dia juga udah ngomong waktu itu udah capek ya gitu. Udah janji gitu. Iya. Yang terakhir gitu. Nih, yang ini nih, yang paling banyak dapat views ya. Ini konten collab sama kakak Queen Novi. Nggak ada bahas-bahas gagal nikah. Gagal nikah ya. Ini juga joget nih. Order baju renang endorsean nih. Nanti kita mute-mutein audionya, ingetin aku ya. Iya. Terus di sini nih, endorse skin frame. Wih. Luncur. Cus. Play. Gila. Ini di mute sih lagunya, lagu Madu Tiganya Ahmad Dhani ya. Senangnya dalam hati gitu. Cuman ini kenapa di stikerin aja? Entah. Mungkin nyeplak, Mang. Mungkin nyeplak ya. Iya. Mungkin nyeplak ya si Imronnya. Jadinya harus di stikerin gitu lah ya. Nih. Nextnya last konten apa nih meluncur? Cus. Kita bisa bertahan di sini. Parodi komedi itu. Aku nggak mau, Mas. Rima. Tolong tahan emosi kamu. Ingat anak kita, Ciko. Kayak gede aja. Aku mau. Tapi Nyo, Iya. di komennya Nyo boleh disikat dari not musik. Cus. Mana? Ini gambaran abang kalau jadi. Kalau jadi apa ya maksudnya? Oh, jadi nikah dong. Oh, sama Yesi gitu Iya. ditinggal. Cuman balik lagi yang aku respect tuh ya udah nggak ada lagi bahasan konten soal Iya. gagal nikah gitu. Beda gitu. Beda sama yang Onah ya. Mungkin yang Ono juga kan kita meluncur ke kontennya nih. Mungkin di kontennya viewsnya nih kalau kita lihat nih nggak terlalu gede. Iya. Beda kan di awal tuh kan dapat berapa belas juta gitu dari cerita-ceritanya itu. Mungkin haus juga kali ya dengan views yang gede makanya dia bawa-bawa kayak gitu lagi gitu. Iya. Nyo. Iya. Tapi lucunya ada komenan dari konten kreator meluncur. Cus. Nah Nyo, ngomong soal viral sama jadi YouTuber, ini Iya. ada komenan dari Tama 972. Nah, sedikit masukan si buat Rian Dono ya. Kayak gimana? Cek people. Play. Captionnya sorry. Rian Dono mau jadi YouTuber. Hey. Play. Guys, kalian tahu nggak sih Rian Dono? Nah, Rian Dono yang lagi viral itu karena nikah nggak jadi ataupun batal karena sertifikat rumah ya. Kemarin gue sempat ngikutin, dia nggak, katanya dia udah resign kerja, pengen jadi YouTuber. Saran gue ya,
di Indonesia itu YouTuber itu udah banyak banget ya, dan banyak banget jenis kontennya. Dan gue bilang satu lagi, gue juga YouTuber pemula. CVM Indonesia ataupun harga iklan Indonesia itu murah banget. Bahkan 1000 view aja itu cuman dibayar cuman beberapa ribu rupiah doang ya. Ya kalau viralnya berlanjut, kalau misalkan nggak berlanjut, sayang itu kerjaan. Kata gue mah bang, mendingan lu kerja sambilan lu jadi YouTuber. Kalau lu mau jadi YouTuber, jangan lu resign kerja. Kalau lu udah tahu realitanya YouTube itu harga iklannya berapa, nangis darah lu ya. Gue cuma ngasih tahu. Oke, salam YouTuber. Kalau dari Mamang, ya dan tidak, betul, setuju dan tidak setuju. Setujunya karena memang harga iklan dibayar per 1000 views itu memang kecil sekali YouTube. Cuman kalau untuk kasus ini, untuk kasus Rian, karena pertama dia udah viral, dia udah punya masa di TikTok dengan followersnya yang banyak gitu kan. Iya. Jadi kalau Rian jadi kreator itu dia tidak hanya mengandalkan AdSense atau iklan dari YouTube, dia bisa mengandalkan sponsor luar gitu, endorse gitu. Misalkan Mas Rian, saya mau endorse brand ini dong, kayak tadi contohnya yang kita lihat nih, biar lebih enak nih meluncur nih. Jus. Contohnya nih. Iya. Mas Rian nih mau endorse dong skin frame diposting di dia gitu, karena itu ada harganya gitu. Misalkan 500.000 atau 1 juta berapa kali post gitu. Jadi nggak cuman balik lagi, nggak cuma ngandelin AdSense doang gitu, karena Rian udah viral gitu. Beda kalau yang memang merintis, memang ngap kalau ngandelin AdSense doang gitu. Kalau diinget-inget Mamang dulu 11 bulan itu konten tanpa AdSense, karena subscriber belum 1000 gitu, views masih 0, 2, 10, yang dimana itu tuh Mamang semua tuh diulang-ulang nontonnya gitu kan. Memang setuju juga kalau memang mau ngerintis dari awal, maksudnya tidak ada faktor X yang bikin Anda viral gitu kan. Ngerintis dari awal memang baiknya double job gitu. Kalau ada faktor X, kalau Anda punya niat dan punya segudang kreativitas, memilih resign untuk fokus itu better menurut Mamang. Jadi waktunya banyak, bisa buat fokus on konten gitu. Sehari bisa 2-3 kali postingan gitu. Dan bisa ini juga ya, maksudnya gimana caranya Mas Rian atau siapapun itu mempertahankan exposure-nya. Iya, kan jadi viral tuh cuma apa namanya, tahap awal batu loncatan. Iya, gimana cara tetap bisa stay di atasnya gitu. At least punya apa namanya views tetap gitu. Misalkan jadi kayak ya kalau lagi sesepi-sepinya tuh views lu 50k. Nah, itu bisa jadi pegangan tuh. Kalau rame kan pasti gede ya, udah nggak usah dihitung gitu. Gitu. Jadi kalau untuk Rian itu menurut Mamang nggak cuma AdSense doang yang bisa diandelin, ada juga sponsor luar gitu di luar AdSense gitu. Jadi iya dan tidak bisa dibilang kurang begitu relate kalau buat Rian. Tapi setuju kalau informasi tentang CPM YouTube kecil ya, 1000 views dibayar itu per 1000 views. Kadang ada yang 9.000 rupiah, 10.000, 14 gitu kan, 21.000, tergantung juga. Tergantung lamanya ditonton itu konten, harga CPM-nya, terus klasifikasi penontonnya gitu kan. Kalau nontonnya dari luar negeri tuh harganya ngikutin harga luar, dan itu biasanya mahal-mahal gitu. Tapi masnya kayak Mas Tama ini harus nonton videonya sampai habis gitu, atau yang lengkap, karena di situ yang video Rian pengen resign, bilang udah resign perpisahan gitu. Iya, itu kan di next videonya dia ada perpisahan sama orang-orang kantornya gitu kan. Itu orang pabriknya di situ dikasih tahu kalaupun emang nggak berhasil di YouTube boleh kok balik lagi. Iya, jadi at least Rian udah punya backup gitu, punya aman gitu. Terus dia bisa fokus di YouTube total. Ternyata nanti nggak cuma di YouTube sih, di konten kreator ya memang nyebutnya, karena dia bermain di TikTok juga kan. Kalau nggak works dia bisa balik lagi gitu. Aman sebenarnya, posisi dia tuh aman. Tinggal fokusnya di mana aja begitu. Nextnya kita intermezzo Nyok. Next. Enggak. Ke Yesi meluncur. Jus. Ini Nyok ini ada nge-screen record Yesi yang katanya nge-live itu cuma dihujat gitu. Oke. Kasihan ceki-ceki people. Play. Nge-live cuma buat dihujat. Mana nih? Pengen disapa kak, kan netizen jahat banget asli. Tapi memang salfok hujatan-hujatan juga yang komen. Yang nontonnya berapa? 9.300 anjir, banyak gitu. Yesi juga di sini dapat momentum buat jadi selebgram ya. Kalau kita ngeliat konten-kontennya banyak endorse apa namanya, pembersih
krim muka gitulah gitu. Skincare ya. Skincare. Tapi ini memang sambil nungguin belum ada tuh live Yesi sama Dwi siapa tuh mantannya? Mantan yang jadi mempelai pengganti. Belum ada. Penasaran, pengen tahu ngomongin apa gitu. Tapi balik lagi Yesi ini mentalnya baja. Entah mental baja, entah tambeng nyo. Masalahnya yang nasehatin netizen tuh nggak cuma 1-2, banyak gitu. Bahkan sampai Kang Deddy, Bang Densu gitu bilang, lu jangan bawa urusan pribadi lagi ke sosmed tetep gitu. Tambeng gitu, sulit. Iya. Ini tuh antara bagus dan tidak bagus gitu. Nggak bagusnya dia kebayang nanti yang jadi calon suaminya gimana mau nasehatin lo kayak gini. Kalau dia punya prinsip dan pemikirannya sendiri di kepalanya sendiri gitu. Nggak peduli dibilang salah atau kayak gimana gitulah ya. Iya, jadi, sedangkan kalau misalnya jadi content creator gini kan harus ada balance ya Mang ya. Kalau misalnya ada hujatan itu harus dilihat juga koreksi dia juga gitu. Iya, koreksi atau bukan nih. Kalau emang buat yang lebih baik ya harus dilakukan gitu. Selangannya dari haters apa dari fans nih? Kalau dari fans bisa ngingetin, oh iya ternyata kita skip di sini nih gitu kan. Kalau dari haters mah ya udah, namanya haters mah pasti salah terus gitu. Pertanyaan nih, Yesi mau jadi apa? Apakah jadi Yesi yang selalu mencari sensasi gitu? Atau Yesi the content of the creator of the bro gitu lah ya. Mari kita lihat ya. Mari kita lihat. Mari kita coba. Nextnya kita ke intermezzo. Pakai J, meluncur. Cus. Nextnya ini Santuy People ada dari idolanya Nyonyo. The one and only of the bro, Samsudin style of the goose. Katanya Samsudin memperlihatkan kemampuan barunya. Oke. Selain kebal, Gus Samsudin bisa memanggil rajanya jin iprit ke dalam topeng itu. Wah, yang JK People. Play. Ini parah nih. Tenang. Itu mah kayaknya bukan lebih kan memanggil rajanya jin iprit katanya kan. Itu sih kayaknya lebih ke bau aja sih topengnya. Lebih ke bau asap. Ditempelin ya. Cuman aku heran Nyo. Apa? Kan dia viral ya kemarin, rame banget. Kita aja kebagian rezekinya. Iya. Kok masih ada aja yang nonton gitu? Apa nggak punya sosmed? Apa gimana gitu? Mungkin ada ini Mang yang nyangkut Mang sama demen nih sama Gus Samsudin, lucu dia gitu. Tapi kan dia bukan berkomedi, dia di sini mempraktekkan cara masukin jin ifrit ke dalam topeng gitu katanya, kata captionnya. Kok masih ada aja yang nonton gitu, memang gemes gitu. Heran aku nontonnya dengan khusus serius. Oh come on man gitu. Ya itu berarti rezekinya Gus Samsudin. Iya sih. Gak cukup dengan ini intermezzonya meluncur Nyo. Cus. Nyo. Iya. Intermezzo ya. Tapi kenapa nyasar ke DBM ya? Ini Nyonya mau menjebak Mamang apa bagaimana nih? Ada caption boleh disikat Nyo? Bikin mana low budget yuk. Kita lihat apakah low budgetnya bener-bener low budget menggunakan peralatan yang low budget gitu, atau low budget Mitochiba low budget pakai chopper gitu. Cek People. Boleh. Bikin menu low budget yang nggak biasa yuk. Dan masa kali ini aku bakalan lebih sakit, nggak pakai ribet karena istri sahnya papa mau datang ke rumah. Telur. Tujuannya apa? Telur dibekuin. Gini, sekiranya nggak mau dipakai, nggak usah ditetesin dulu, nggak usah diketrok dulu. Mungkin ini Mang. Apa mungkin? Kalau mau pakai buat kue gitu, terus tiba-tiba nggak jadi gitu. Karena? Kadang kan ada yang pakai kuningnya doang, putihnya ditinggal. Jadi kuning sama putih kan? Yang udah dikocok kan itu? Ya mungkin pecah gitu. Bisa aja pecah jatuh gitu. Banyak ya jatuhnya ya, sampai setumpuk gitu ya. Masih mau positif. Lanjut lagi. Lanjut. Oke, langsung aja. Di sini aku mau siram-siram dulu bahan yang pertama pakai minyak panas kayak gini guys. Jangan lupa sambil dicelup-celupin juga. Kalau udah agak mencair, tinggal kita goreng aja sampai matang kering kayak gini. Kemudian kita tunggu dulu dingin. Nah, sambil nunggu di sini aku mau lanjut ke bahan yang kedua. Bahannya ini aku mau potong-potong. Ini bukan keju. Bukan. Bukan tempe. Bukan. Mentega. Biar apa di kotak-kotak gitu. Biar gampang Mang. No, kucing aja sampai kabur. Mana situ? Ini. Sampai kabur gara-gara DBM. Lanjut lagi. Lanjut. Jadi beberapa bagian, kemudian aku susun ke dalam loyang kotak kayak gini. Nah, kalau loyangnya udah terisi penuh, lanjut tinggal kita kukus aja di kukusan yang udah panas guys.
Mentega dikukus. Mentega kukus. Lanjut lagi. Lanjut. Sambil nunggu kukusannya, di sini kita potong-potong dulu bahan yang pertama. Kalau udah tinggal kita simpan di wadah. Kemudian aku mau lanjut ke bawang ungu ini guys. Di sini bawang ungunya. Kamu nggak? Kenapa? Nih. Pas Yang buka pertama, bawangnya. kalau udah tinggal kita simpan di wadah. Kemudian aku mau lanjut ke Pakai Vincent. Di kebetulan nih, mohon maaf Santi people ya. Kita harus berpositif thinking biar kayak Nyonyo gitu. Iya. Di daerah rumah DBM tuh belum ada teknologi namanya gunting. Belum ada. Benyeng aja dibenyeng gitu. bawang ungu ini guys. Di Biar sini estetik, bawang Mang. ungunya masih Estetik, dalam bro, plastik, beneran tinggal beletetan kita keluarin begitu. aja kayak gini. Kemudian aku mau siram air transparan panas sambil Ini? disaring kayak gini. Kemudian aku diamin sekitar 3 menit. Kalau udah ini Kenapa? bawang ungunya tinggal kita kupasin aja guys. Nah ini tuh tips. Ini bener tipsnya begitu. Benar. Yakin? Jadi kan dia kalau direndam air panas dia jadi lembek gitu kan. Kulit luarnya kan kalau enggak biasanya dia nempel banget, Mang. Bener. Bukan positif thinkingan Nyonyo. Tidak. Benar. Betul. Buat kalian yang mau kupas bawang ungu lebih cepat. Kalau udah bawang ungunya kita simpan di wadah dan lanjut aku mau siram dulu mie lurus pakai air panas. Kita rendam mie-nya sampai Dipikir lu ngasih sin sedikit nggak? Hah? Dipikir lu ngasih sin sedikit cepat. Kalau seperti itu udah nggak bawang ngeh ungunya gitu? kita simpan di wadah dan lanjut aku mau siram dulu Hah? mie lurus pakai air panas. Kita Ini buat apa Nyonyo? Buat apa? Ini buat apa? Biar ini, Mang. Ah. Jadi itu kan yang nggak ketutup dikit doang ya. Ah. Itu nanti tinggal Tinggal. pinggir-pinggirnya doang yang harus Ditutup. Bukan, biar yang udah lembek itu yang tengahnya gitu. Jadi tinggal dikit doang yang nggak lembek gitu. Terus bisa langsung. Nggak tahu Kan sih. ada pasangannya. Kalau enggak lu petek Enggak, bagi enggak. 2 masukin ke panci gitu. Kenapa pakai tutup nggak muat gitu? Biar apa ngerebus mie di talenan pakai tutup nggak muat itu Bukan biar apa? talenan itu. Apa? Itu buat oven itu loh Open biasanya, iya buat iya. mie di panggang mie. Apa ngerebus mie di ituannya open pakai tutup nggak muat buat apa? Dari nggak ada Nyo, ini Mama nggak bisa ngelihat positif thinkingnya dari hal tai kayak gini Nyo. Apa? Biar apa? Mungkin apa? Mau bela apa lagi? Nggak ada, tadi udah. Iya. Ini fix, setuju dong kalau PA kayak begini. Iya. Buat apa? Ayo. rendam mie-nya sampai mengembang. Nah, di sini aku punya 1 buah wortel. Setelah wortelnya aku kupasin kulitnya, lanjut aku mau potong-potong aja jadi ukuran kotak-kotak. Mie goreng kayaknya mah ya. Kayak gini, guys. Kalau udah potongan Bisa. wortelnya Tapi kita tadi pinggirin dulu dan lanjut di sini banyak juga banget aku udah margarin siapin dicairin ya. 2 buah timun. Timunnya aku belah 2, kemudian aku keluarin bagian Margarin yang isinya dikukus. pakai pinset kayak gini, guys. Selanjutnya timunnya ini tinggal dipotong-potong aja jadi kotak dadu kecil juga. Kalau udah wortel dan timunnya ini tinggal kita simpan di atas loyang kayak gini. Kemudian aku mau tambahin juga bawang ungu dan cabai rawit hijau. Nah, bahan pelengkapnya udah siap nih, guys. Tinggal kita tumplekin aja di wadah yang lebih besar. Gak sampai situ. Di sini juga aku mau kasih masuk garam, gula, air cuka dan air transparan. Oh, Acah. bikin Udah gitu acah. tinggal kita aduk-aduk aja, guys, sampai semuanya tercampur merata. Kemudian tinggal kita pindahin aja deh ke dalam wadah tertutup kayak gini. Di sini Oke. tinggal kita diamin aja beberapa menit sampai bahannya layu. Dan di sini juga kukusannya udah mencair, guys. Centong tai, margarin centong cairnya tai, aku mau corong tuang tai. ke dalam Merah. wajan. Kemudian kalau udah panas tinggal dimasukin aja deh irisan bawang baik dan bawang ungunya. Kalau udah matang dan harum, di sini tinggal dimasukin aja 5 butir kuning telur. Putihnya Kita nyusul. aduk-aduk sampai matang. Pasti. Kalau udah aku mau masukin mie lurus yang udah direndam tadi. Oh, Nah, di sini iya, kita mie aduk-aduk goreng. lagi ya, guys, sampai semuanya tercampur rata. Biar lebih berwarna, di sini kita kasih masuk juga potongan sawi hijau, kemudian aduk-aduk lagi. Tapi guys, pas istri sahnya papa udah di rumah, dia request pengen dibikinin nasi goreng. Jadi mie goreng yang udah aku bikin sebelumnya, aku satuin aja deh dengan nasi putih. Udah gitu, tinggal aku tambahin bumbu nasi goreng instan dan kecap manis. Untuk potongan putih Mau telur bikin di nasi awal maut tadi, ya. aku kasih Iya. masuk juga ya, guys. Jangan lupa koreksi rasa. Kalau dirasa udah pas, tinggal kita sajikan aja deh. Dan Dan ini nggak usah dan ini babi. Judulnya nggak gitu, captionnya low budget you. Sejak kapan low budget lu pakai acar ya nggak? Mie gorengnya sebanyak itu pakai daging low budget gitu, low budget. Kalau kayak gini HPH lu, PHP. PHP gitu. Wah,
low budget nih. Pas, aku lagi low budget nih. Lihat tak jadi nasi maut kayak gini. Dari mana low budgetnya aja? Nasinya aja tadi banyak, mie-nya banyak, pakai daging kan dia di sini ada daging gini. Nih, endok, oke lah pakai endok, nggak apa-apa ini daging nih. Ini di sini dia masukin mie daging. goreng yang udah aku bikin sebelumnya, aku satuin aja deh dengan nasi Tuh. Terus acar putih. gitu. Udah gitu Sejak tinggal kapan aku low budget? tambahin bumbu nasi goreng instan dan itu kecap Mamang lagi manisnya. ketombean Untuk potongan ini, putih gara-gara telur di awal kayaknya jadi tadi aku ketombean. kasih Kemarin masuk asam juga ya lambung. guys. Jangan lupa koreksi rasa. Tapi aku Kalau salfok dirasa Mang, udah sama pas, tinggal mie-nya. kita Kenapa? sajikan Kayak aja lembek deh. banget. Dan ini dia nasi Itulah akibatnya Nyo. Direbusnya di wajan open ya, ditutupnya pakai tutup. Direndam bukan direbus. Oh ya itu. direndamnya, ditutup pakai tutup kekecilan ya. Terus pakai apa ngasal tuh. Jadi bukannya matang tapi ngembang ya. Memang tuh curiga masakan DBM tuh nggak dimakan. Habis syutingin dibuang gitu karena sepertinya tidak enak gitu. Buang-buang makanan. Tolonglah DBM. Aduh, udahlah satu aja ya Nyo. Nggak mau satu lagi kan? Udah deh. Cukup lah ya. Cukup. Kita lanjut aja ya ke baca-baca saya thanks super thanks. Ini Mamang habis ketipu low budget tai babi low budget tuh lo cabenya aja banyak, bawangnya banyak. Ini enggak low budget dari mana? Ini banyakan itunya anjir, apa namanya? Banyakan acarnya. Acarnya. Heran aku lama ya. Udahlah nextnya tuh saya thanks super thanks. Luncur. Cus. Yo. Yo. Ya. Saya thanks dulu. Ya, terima kasih buat para Sultan Santuy Santuy. yang sudah menyawer-nyawer ya super thanks dan sudah memberikan tempat dan ruang untuk para santuy people yang mau menyampaikan aspirasinya Aspiration, gitu. Dan pendapat, titip-titip salam komen gitu. keresahan ya sabep lah gitu. Asal jangan terlalu panjang nanti gak kebagian yang lain. Ya kasihan. Next ya, yang pertama ada dari Kakak Kolis Widianti. Kocak banget Mas Kaisang sumpah. Selamat menempuh hidup baru buat Mas Kaisang dan Mbak Erina. Buat Nyomang semangat terus kontennya. Maaf kemarin nggak sempet nyawer, sibuk ada urusan. Nggak Nggak usah dong. maaf, jadi tidak enak kitanya. Iya. I'm back in here always. Salam santuy people. Yuk ramaikan di sini yang mau masuk TV dipersilakan. Selamat beraktivitas semuanya. Mantap Kakak Kolis. Yo, Ya, ada dari Tio 1972. 10-20. Stem-stemnya. Kirap tuh arak-arakan Mang Nyo lihat selebrasi Maroko berasa Maroko, Arab, Palestina dan negara Islam lainnya kayak bukan beda negara, berasa cuma beda RT saking kuatnya persaudaraan Islam. Iya Maroko. Next lagi bola. Maroko. Dukung Maroko. Next ada dari Sani Ketup. Numpang komen Bang Kolis. Sikat. Bang Kolis, Mbak Kolis. Mbak dong. Sani tolonglah nih, ini sang moderator kita nih tolonglah. Sumpah kocak bet dah. Mas Kaisang. Dan lucu ekspresinya. Selamat menempuh hidup baru Mas Kaisang. Semoga langgeng sampai tua nanti. Amin. Hatur nuhun salawas. Nah, sehat Mamang sarang keluarga gitu. Sehat Mamang sama keluarga. Nyonya nggak disehatin Nyo. Omel nanti kalau live TikTok. Kan keluarga. Oh iya ya. Iya. Next ada dari Done Kurniawan. Hadir di TV YouTube. Oke. Chandra Gotama. Gokil juga ya Mas Kaisang, bisa bercandaan sama siapa aja loh pas acara nikahannya sendiri, nggak kelihatan mimik tegang-tegangnya. Iya loh. Sayang nggak ada momen lucu sih pas ijab kabul. Ijab kibul, kabul. Tolonglah bisa diketok kepalanya sama bokapnya tuh. Peace. Salam perdamai, salam santuy people always in harem. Kere anjir, jangan harem, tolonglah Chandra. Next ada dari Rian Adriana. Punten numpang lapak nu priyogi gorengan bisa datang langsung ke Jalan Morowudi Gresik Jatim samping SPBU Morowudi yang butuh gorengan bisa datang langsung ke Jalan Morowudi Gresik Jatim. Salfok aku kata-katanya bahasa Sunda tapi di sini Jatim. Iya. Keren Anda Rian Adriana. Next ada dari Neng Yati. Numpang ya Mbak Kolis, mudah-mudahan rezekinya makin lancar, amin. Kontennya Nyomang jadi tontonan wajib tiap hari. Kira-kira kenapa ya? Pakai pelet gitu sih Mamang sama Nyonyo. Sampai ketagihan nonton tiap hari. Sehat-sehatlah terus kalian. Salam anak rantau. Rahasia aja kita pakai pelet Gus Samsudin sama Gus Susi. Tolonglah. Setia Kelana boleh disikat Nyo. Absen Nyomang, Mas Kaisang selamat ya. Ini pernikahan yang menghibur banget, kocaknya ngalahin simulat. Mas Kaisang tidak mau terjun ke politik Mang. Itu dulu sudah ditanyakan di kontennya Irfan Hakim. Katanya politikus duitnya sedikit, mending jadi pengusaha bisa bebas kemana-mana. Betul setuju. Next ada dari
Aku kartun. Aku kartun. Jangan lupa Kaisang minum telur bebek sama kandangnya sekalian. Kandangnya di blender. Gak diminum dong. Jangan jadi kayak DBM, kandangnya di blender sama telurnya gitu. Terbalik, telurnya di blender sama kandangnya. Next ada Chris Wahyu S. Yo Nyomang numpang masuk TV lagi nih, maaf kalau komennya gak sesuai konten. Coba Mang, konten pinggir jurang kalau masih khawatir Mamang bisa dicoba react Santun TV Mang. Oke, nah coba animasi pinggir jurang yang cukup aman karena aku nggak tahu masalah copyright di YouTube, mungkin bisa kalau react, kita coba nanti ya. Oke. Nextnya ada dari Mobile Legend, remote TV mana Mang? Nggak tahu tuh disimpan di mana. Coba di miss call dulu. Coba di miss call nomornya. Heran Mamang menanya remote TV ke Aing itu. Mau DBM lu anjir, anjir. Nextnya dari Ren Fadilah. Hadir Mamang ulusin here. Mang, ada salam dari kakak ibu mertua abang ipar aku Mang. Nggak dengar panjang. Udah mulai ke DBM. Udah males, udah males mikir ya. Udah males itu jam segini tadi pulas nge DBM gitu kan. Nextnya dari Alfia Agatha. Sikatnya. Absen komennya ntar. Yuk yang mau tisam-tisam silakan, waktu dan tempat silakan. Sepertinya kakak Alfia masih sibuk ya kayaknya. Masih sibuk sepertinya. Tapi nggak apa-apa, selalu hadir absen gitu lah ya. As always tiap hari ya. Always. Nextnya ada dari Nita Tea. Hadir, hai Nyomang dan Mbak Alfia, sehat selalu buat kalian. Komenku sering banget kena spam, kenapa ya? Karena mungkin banyak kata-kata titik-titik gitu. Teksnya iya, biasanya itu masuk spam YouTube otomatis. Happy wedding buat Mas Kaisang dan Mbak Erin, buat semua Santuy People, happy Monday ya. Selamat beraktivitas. Selamat beraktivitas juga. Nextnya dari Ricky Abdurrahman. Panjang, sikat kamu aja. Naik apa itu? Naik Twitter. Naik Twitter emang beda walaupun bapaknya Twitter. Presiden gitu kan. Ya wajar sih ada penembak jitu yang diamankan, bukan cuma acara tapi orang-orang yang datang. Lah kan bapaknya Presiden sama banyak tamu penting. Sepengalaman saya sewaktu bapaknya Kaisang meresmikan jalan tol di depan rumah saya, itu pengamanannya ketat banget, di tiap gang ada tentara. Patroli dari pintu ke pintu, sempat ada yang numpang cas HP ke rumah. HP-nya HP jadul. Wah, tar dulu. Itu curiga Intel, soalnya pakai HP jadul biar nggak bisa di ini kan. Dilacak ya. Padahal bapaknya Kaisang ini terkenal pengawalannya sederhana, di jalan pas pampresnya cuman pakai motor. Tapi yang nggak kesorot kamera, ini penembak jitu banyak. Gitu dia mah jangan dibongkar, Ricky jangan dibongkar. Lanjut lagi. Oh ya, sniper itu penembak runduk atau ngumpet. Penembak jitu jarang bener-bener ngumpet supaya orang yang mau macam-macam mikir 2 kali. Oh berarti yang kemarin penembak jitu ya. Salam untuk Santuy People, gimana nih Seninnya, apa menyenangkan? Numpang-numpang promo Nyomang. Yuk yang mau jahit atau vermak bisa langsung ke Akilasmart di Shopee, Lazada, TikTok, Tokopedia. 12 lagi banyak promo, yuk dibantu buat beli susu. Makasih dan sehat selalu buat yang baca. Ya, kursil. Buat Santuy People yang kursi, mau itu ya. Tetap kursi anjir. Nextnya dari Kevin Kristo. Selamat pagi, semangat beraktivitas untuk Nyomang dan Santuy People semua yang always in here. Untuk konten hari ini sangat menghibur, kocak parah. Tisam dari Mama untuk Nyomang dan untuk dia selalu yang always in heart. Saran Mang, kalau mau tuh sarapan tape rutin biar asam lambungnya mendingan. Salam santuy. Boleh nanti dicoba karena Mama nggak pernah sarapan sih. Makan pertama tuh pasti jam 12-an. Kebiasaan dari dulu intermittent fasting gitu lah ya. Tolonglah. Nextnya aku yang baca nih. Sikat. Dari Aziza Nur Alvin ya. Makasih Kak Alfia, alosin here Nyomang. Nontonnya telat banget, habis balas dendam sama bantal guling aku Mang. Semalam lembur gawe sampai jam 9 pagi baru kelar. Alhamdulillah usaha saya yang hampir gulung tikar mulai bangkit lagi. Mantap. Seneng kalau yang kayak gini. Wah, pantang menyerah. Minta doanya Mang Nyo dan warga Santuy People juga, moga usaha minuman Tombong ngelak tambah berkembang biar bisa ikutan sawer ria. Amin. Semoga usaha minuman tombo ngelaknya Kakak Aziza ngelak itu maksudnya haus. Obat haus. Aziza Nur Alvin makin jaya up lagi gitu. Jaya. Beres nih. Saya thanks, terima kasih. Terima kasih untuk para Sultan Santuy yang sudah memberikan sawer sama seperti tadi. Yoi. Dan terima kasih juga yang udah komen-komen meramaikan di salam-salam santuy, dan terima kasih ini. Terima kasih ini. Iya, terima kasih ini, dan juga terima kasih untuk Santuy People yang sudah menonton. Lanjut komen seperti biasa, Nyonyo dan Mamang dan Amel.
2 topi mangkok dan kucing cabut dulu dan ciao. Noh, tipinya Noh.